Ikuti Diklat Nasional 32 JP bersama belajar era digital dengan tema praktik mudah menyusun modul ajar dalam kurikulum Merdeka, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 4 Juli. Bapak Ibu, ini adalah proses pembelajaran, perancangan kegiatan, sesuatu yang secara naluriah ya, saya katakan naluriah, itu insting seorang guru sebelum berada di depan kelas, sebelum membimbing praktikum, sebelum kalau guru olahraga, sebelum turun di lapangan, kita tuh menyiapkan seperti seorang sutradara mesti menulis skenario. Mungkin agak berbeda ya, kalau skenario kan ditulis orang lain, sutradara menerjemahkan skenario itu. Ini juga begitu sebetulnya. Kita akan berpedoman pada apa yang disebut goal, yang sekarang disebut capaian pembelajaran. Dulu ada istilah macam-macam, kompetensi dasar misalnya ya. Di perguruan tinggi sudah sejak lama dikenal istilah capaian pembelajaran. Ya, sedikit banyak itu sama. Kalau capaian pembelajaran yang dijelaskan oleh Kemdikbud untuk pendidikan menengah sampai pendidikan anak usia dini, itu disebut capaian pembelajaran. Cuma tujuan pembelajaran itu lebih ke arah statement umum mengenai apa-apa yang harus dicapai pada satu fase pendidikan. Kan sekarang pendidikan itu dibagi jadi fase-fase A, B, C, D, E, F. Ya, Bapak Ibu sudah paham. Nah, capaian pembelajaran sebagai tujuan akhir pada satu fase itu harus dipahami oleh guru sebelum mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Tadi saya katakan pemerintah memfasilitasi. Fasilitas pertama yang memang harus ada adalah capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita bernaung di situ setelah tahun 2014 sampai 2019 itu kita berpisah jalan dari pendidikan tinggi, berpisah jalan dengan pendidikan menengah dan kebudayaan. Nah, setelah kita paham capaian pembelajaran, ya, kita nggak akan merancang capaian pembelajaran, tapi setelah memahami capaian pembelajaran, kita selaku guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga ada pembedaan istilah. Dalam konteks yang kita akan gunakan, yakni berdasarkan panduan yang tadi saya sebut, tujuan pembelajaran itu merupakan rincian dari satu capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu masih belum konkret, masih terlalu umum. Nah, kita harus menerjemahkan menjadi tujuan pembelajaran yang mestinya mengikuti sekuen yang kita anggap paling rasional, paling logis menurut kita sebagai guru. Nah, tentu pemerintah juga memaklumi kalau ada yang kesulitan merumuskan itu. Ada juga contoh-contoh, nanti saya tunjukkan contoh-contoh rumusan pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, kemudian setelah rumusan tujuan pembelajaran, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran tidak perlu mengingat urutan dan sebagainya. Tapi setelah ketemu tujuan pembelajaran, ada banyak ya tujuan pembelajaran yang nanti dibagi menjadi tiap-tiap pertemuan, kita akan menyusun alurnya. Alur itu seperti tahapan gitu ya. Karena yang namanya tujuan pembelajaran itu tidak bisa diacak, bolak-balik urutannya. Sebagian mungkin bisa, tapi sebagian nggak bisa. Ya, kalau kita nonton film, skenario sudah dibuat urut, tappingnya atau pengambilan gambar sudah dibuat urut, lalu kemudian diacak, yang akhir ditaruh di tengah, yang tengah ditaruh di awal. Nah, akan bingung penonton, kan?
Nah, seperti itu pula yang terjadi kalau tidak ada alur tujuan pembelajaran. Dahulu barangkali yang kuliah di LPTK mengenal istilah peta kompetensi. Peta kompetensi. Jadi suatu kompetensi akhir itu akan dicapai kalau pertama dikuasai dulu kompetensi A, kompetensi B, lalu terakhir kompetensi C. Seseorang tidak bisa main volley dengan baik kalau tidak belajar serve, tidak belajar menghalangi kalau ada smash. Atau yang paling gampang tadi banyak teman-teman dari guru SD ya, 57% itu guru SD dari 700-an orang yang teman-teman yang merespon. Kita nggak mungkin mengajarkan perkalian kalau siswa kita belum belajar mengenai penjumlahan. Jadi mesti penjumlahan dulu. Sebelum penjumlahan diajarkan pun sudah harus diajarkan mencacah 1, 2, 3, 4, 5 dengan apel. Kalau yang punya apel, kalau tidak dulu zaman saya kecil menggunakan lidi yang besar itu, atau kalau anak-anak kota tusuk es krim. Tapi saya dari kampung dulu membuat itu lidi ya dari bambu ya. Minta tolong orang yang bisa diajak, dimintai tolong membuat itu, lalu dikaretin itu per 10. Nah itu alur. Hanya kalau peta kompetensi itu kan ada banyak cara, lalu dibuat cabang-cabang. Maksudnya begini, sebetulnya untuk mencapai kompetensi 3 itu tidak harus melalui 1, 2. Bisa juga dari 2 langsung atau dari 1 langsung. Nah, itu esensi peta kompetensi, urutan pencapaian kompetensi. Nah, sekarang dikenalkan alur tujuan pembelajaran, gurulah yang menentukan alurnya. Tidak ada cabang. Karena guru sudah menentukan, saya mau pakai jalan ini. Ibarat tadi kalau peta kompetensi itu dari Semarang mau ke Surabaya, saya bisa lewat Pantura, Semarang, Kudus, Pati, terus sampai ke Surabaya, saya bisa lewat jalur tengah, Semarang, Purwodadi, dan seterusnya. Tapi sekarang guru harus sudah menentukan alur. Alur itu sudah harus ditentukan, tidak ada lagi pertanyaan harus bagaimana jalannya. Nah, kalau sudah ditentukan alurnya, guru bisa merancang pembelajaran berdasarkan ATP. Oh, ATP tujuan pembelajaran 1 dan 2 saya berikan pada pertemuan 1, berikutnya pertemuan 2, dan seterusnya. Oke. Nah, tadi saya jelaskan bahwa yang namanya proses perencanaan pembelajaran, perancangan kegiatan pembelajaran dimulai dengan memahami capaian pembelajaran. Bukan dengan maksud menganggap guru tidak paham bahasa Indonesia, karena CP ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi guru yang akan menyiapkan rencana pembelajaran harus mampu melakukan mencoba memahami, mengerti, karena pertama, dalam capaian pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai, yakni kalau kita pakai pembagian ini ya, taksonomi Bloom, itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Knowledge, skill, lalu attitude. Ya. Ditulis dalam bentuk paragraf, dalam bentuk kata yang panjang, satu alinea gitu. Nah, di luar itu, ingin dikembangkan apa yang disebut sebagai kompetensi umum, yakni profil pelajar Pancasila. Itu dinyatakan terpisah. Lalu, naskah capaian pembelajaran itu mengandung satu, ada rasionalnya. Rasional mengapa sih pelajaran itu penting dipelajari. Lalu tujuan mempelajari itu apa? Yakni kompetensi atau kemampuan yang dituju. Karakteristiknya seperti apa, lalu capaian per fase, tadi ada A, B, C, D, E, F, gitu ya.
Mohon maaf itu banyak yang raise hand, tapi nanti ya setelah selesai penjelasan nanti kita baru akan bicara menjawab pertanyaan. Nah, untuk bisa memahami capaian pembelajaran, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri secara reflektif, yaitu satu, kompetensi apa yang perlu dimiliki pada akhir fase. Kata-kata kuncinya apa? Kalau misalnya siklus air, kalau pada biologi itu ada siklus air, ada fotosintesis, itu kata-kata kunci. Kalau kita baca satu artikel gitu ya, biasanya ada kata-kata penting yang bakal dibahas banyak di situ. Nah, itu kata-kata kunci. Lalu ada nggak yang sulit kita pahami? Kalau yang sulit dipahami, bagaimana kita browsing untuk mencari penjelasan lain, atau kita kontak teman-teman, karena kita punya komunitas. Lalu capaian itu udah biasa belum diajarkan. Kalau guru yang berpengalaman sudah tahu, sudah punya jam terbang gitu, sudah tahu capaian yang ditargetkan itu biasa diajarkan atau tidak. Kalau belum, sesuatu konsep yang baru ya memang harus belajar. Nah, rumusan capaian pembelajaran itu dapat diakses, itu contoh-contohnya di alamat yang saya sebutkan, saya tuliskan itu. Nanti bisa kita lihat kalau diperlukan.